Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadarah wa thaqafah, peradaban dan kebudayaan kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kembali kita akan melanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita dengan kecerdasan paling tinggi yang dimiliki oleh manusia, dan itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul ketika mereka mampu mentirakat diri sehingga lepas dari kemelekatan yang umumnya dimiliki oleh manusia biasa. Para nabi mengalami suatu al-insilahul basyariyah, pelepasan diri dari apa yang melekat oleh kebanyakan manusia. Manusia senang harta, manusia senang tahta, manusia senang lawan jenis. Para nabi dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kebutuhan tersebut. Maka mereka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah memiliki kesiapan baik secara fisik maupun secara mental dan spiritual untuk dapat menerima kalam yang paling tertinggi, ya, kalam ilahi. Dan itulah yang membuat kenapa kalam ilahi itu hanya bisa diterima oleh para nabi, tapi tidak bisa diterima oleh kita sebagai manusia biasa, ya.
Selanjutnya Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah menjelaskan kepada kita, wa'lam anna fi halatil wahyi kulliha su'ubatan 'alal jumlati wa syiddah. Ketahuilah oleh kita semua, keadaan saat seorang nabi maupun rasul menerima wahyu kulluha su'ubatan, semua keadaan itu keadaan yang susah, keadaan yang sulit, 'alal jumlah wa syiddah, sehingga setiap para nabi itu mengalami kelainan-kelainan secara fisik karena saking beratnya pada saat mereka harus menerima kalamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sering mencontohkan Bapak Ibu, kita yang mendengar penjelasan pelajaran dari guru kita saja kadang-kadang tidak sanggup kita dengar. Ada yang ngantuk, ya, ada yang hilang fokus, ada yang main handphone, ada yang ganggu teman di kelas. Itu baru mendengar ilmu dari guru kita yang masih sesama manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau manusia yang fana ini mendengar kalam Allah yang abadi, itu beratnya luar biasa, ya. Maka setiap keadaan saat seorang nabi menerima wahyu atau firman dari Allah, kata Imam Ibnu Khaldun, kulluha su'ubatan, semua keadaan itu merupakan keadaan sulit. Ya, secara fisik susah, secara mental juga susah, apalagi spiritual. 'Alal jumlati wa syiddah, bahkan bukan hanya keadaan-keadaan tertentu. Mungkin ada orang susah secara mental, fisiknya masih sehat-sehat aja. Orang Bapak Ibu, ya, misalnya ada masalah dalam rumah tangganya, boleh jadi mentalnya terganggu, gak enak dia pulang ke rumah karena tidak harmonis dengan istrinya, tapi fisiknya sehat-sehat saja. Atau ada orang sebaliknya sakit, fisiknya kecelakaan misalnya, kakinya luka atau tangannya patah, tapi mentalnya, spiritualnya masih sehat. Diajak sholat masih mau, yang bahkan masih rajin murattal Al-Quran, masih juga pikir. Nah, jadi tidak keseluruhan mengalami kesusahan. Tapi Bapak Ibu, pada saat seorang nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah, segala dimensi dari hidupnya itu mendapatkan tekanan luar biasa. Fisiknya mendapatkan tekanan, mentalnya juga, dan juga kemudian spiritualitasnya. Itu yang membuat kenapa kita harus menghormati nabi dan rasul, karena mereka sudah mendedikasikan Bapak Ibu segala daya dan upaya dalam kehidupannya untuk menerima kalam Allah dan kemudian menyampaikan kalam Allah itu kepada kita manusia, agar kemudian manusia tahu siapa Tuhan yang sepatutnya dijadikan sesembahan dalam kehidupan ini. Dan itu bukan hanya sebatas klaimnya dari Imam Ibnu Khaldun, tetapi kata beliau, qad asyara ilaiha al-Qur'an, bahkan Al-Quran sendiri yang mengisyaratkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa menemukan banyak sekali ayat Bapak Ibu yang menjelaskan beratnya Rasulullah dan juga nabi-nabi Allah yang lain saat menerima wahyu. Qala ta'ala, misalnya firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat kelima, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, Muhammad, kami akan memberikan kepadamu ucapan-ucapan dan perkataan yang berat. Maka Rasulullah jauh-jauh hari diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan banyak persiapan. Salah satunya bangun malam, yaitu persiapan spiritual Nabi, ya, bangun malam tahajud.
Ya ayyuhal muzammil, surat Muzammil itu sendiri Bapak Ibu perintah dari Allah kepada Nabi untuk menyiapkan diri sebaik mungkin yang dalam menghadapi segala macam bentuk wahyu dari Allah yang akan ia turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itu Nabi diminta untuk sering-sering tahajud, wafiyah maka fatahir, yang membersihkan diri, menyucikan jiwa. Itu berbagai macam bentuk persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk bisa menerima wahyu dari Allah. Sama juga Bapak Ibu anak ke sekolah, kalau dia tidak bersih-bersih, ya, tidak bangun pagi, ya, mana siap anak kita itu menerima berbagai pelajaran di sekolah. Bangun kesiangan, malam tidur telat, bangun kesiangan, pergi ke sekolah, tidak mandi, tidak bersih-bersih. Itu pelajaran, jangankan pelajaran yang berat seperti pelajaran eksakta, pelajaran yang ringan saja Bapak Ibu, itu tidak sanggup dia cerna. Jadi ada persiapan olahraga, membersihkan diri, bangun pagi, itu termasuk bagian dari persiapan kita dalam menerima ilmu yang dari guru di sekolah. Begitu juga Rasulullah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menerima wahyu Allah yang berat. Nabiullah Yahya alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah untuk bersiap diri dengan berbagai macam wahyu yang akan turun pada dirinya. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahul hukma sabiyya. Yahya, ambillah Alkitab ini dengan kuat, dengan daya upaya. Bukan suatu hal yang gampang seorang nabi itu memikul kalam Allah dan kemudian menjadi penerjemah kalam Allah kepada umatnya. Bahkan mereka harus menjalani hidup sangat disiplin dengan kalam Allah itu, ya. Jadi konsekuensinya berat sekali jadi seorang nabi, ya. Nabiullah Zakaria diceritakan oleh Rasulullah setiap kali terima wahyu tongkatnya patah. Terima wahyu tongkatnya patah, ganti lagi tongkat baru, ganti lagi tongkat baru. Dan tidak jarang beliau tersungkur, ya, pada saat wahyu itu datang, karena wahyu itu Bapak Ibu tidak dideterminasi oleh Nabi dan Rasul. Yang menentukan kapan wahyu itu turun Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi dan Rasul itu. Walaupun Nabi itu sangat ingin wahyu turun setiap saat pada dirinya, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki wahyu itu turun, dia tidak akan turun. Pernah Nabi Muhammad berbulan-bulan tidak turun wahyu. Cemas Nabi itu, bolak-balik, tidur gelisah, makan gak enak, pergi naik kembali ke Gua Hira, berharap malaikat Jibril mendatangi beliau kembali. Dalam satu riwayat tafsir sampai 6 bulan kejadian itu Bapak Ibu, 1 semester dibiarkan Nabi Muhammad SAW oleh Allah tanpa bimbingan wahyu. Baru dalam keadaan cemas, panik, semua yang dibuat gak enak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Duha itu, wa duha wal laili idza saja. Maka ada kata di situ Bapak Ibu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu itu tidak meninggalkan dirimu. Wa ma qala, maka kamu jangan cemas. Tapi kita manusia biasa Bapak Ibu pasti cemas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti, ya, meninggalkan Nabi Muhammad SAW tanpa bimbingan wahyu. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha, memperkuat apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena mimma yu'ani minat tanzil syiddatan, di antara beban yang ditanggung oleh Nabi Muhammad pada setiap kali turunnya ayat Al-Quran kepada beliau apa? Syiddah. Syiddah itu berat, ya,
berat secara fisik, mental, dan spiritual saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidah Aisyah, orang yang paling tahu Bapak Ibu, ya, karena sering melihat bagaimana saat-saat terjadinya turun wahyu kepada Rasulullah, mimma yu'ani min tanzili syiddatan. Jadi paling berat diterima wahyu oleh Nabi Muhammad itu tadi beban pada saat menjelang dan saat dan sesudah wahyu itu turun kepada Rasulullah. Ya, jangankan wahyu juga Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat orang kesurupan, itu berat, mentalnya rusak. Orang yang sering kesurupan itu Bapak Ibu berat sekali, mental dia itu tertekan. Ya, maka orang yang mentalnya kuat, ya, walaupun tinggal di hutan sendiri, Bapak Ibu tidak akan pernah kesurupan. Coba lihat tentara, ya, Brimob, Kopassus, tidurnya kan di hutan. Pernah dengar nggak orang Kopassus kesurupan jin ifrit? Bahkan jin ifrit takut dengan Kopassus, lebih setan Kopassus dari saudara jin ifrit. Ya, tapi ada orang yang lemah mentalnya, mudah takutan, ya, mudah sedih, gampang susah, ya, itu paling mudah itu didatangi oleh makhluk-makhluk halus. Ya, kalau sudah masuk itu Pak, pasti terjadi gangguan secara fisik. Orang yang sudah memasuki roh-roh halus itu pasti fisik dia juga akan ngaruh. Kurus, yang dulunya sehat jadi kurus, ya, krempeng, gak bahagia, kulit gersang, muka suram, ya. Terjadi kejadian-kejadian tersebut. Waqalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di riwayat ukhra, di dalam riwayat yang lain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan kepada kita pengalaman beliau melihat susahnya Nabi saat menerima wahyu dari Allah. Wa kana yanzilu alaihi wahyu fil yaumi syadidil bardi. Pernah suatu malam wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW fil yaumi syadidil bardi, di satu malam yang sangat dingin. Jadi tentu di kota Madinah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah umrah di musim dingin, kita tahu itu. Kalau di Madinah itu puncak-puncak musim dingin itu bisa suhunya sampai 2 derajat. Ya, tentu tidak ada suhu di zaman Rasul, ya, tidak ada. Temperatur udara belum ditemukan di zaman Rasulullah. Satuan temperatur udara seperti Celsius, Fahrenheit itu belum ada. Tapi kira-kira seperti itulah. 2 derajat itu sangat dingin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lari pun Bapak Ibu berpuluh-puluh kilometer dalam keadaan 10 derajat Celcius itu gak keluar keringat. Saya ingat di Mesir dulu, kalau di musim dingin, di siang hari Pak itu, kadang-kadang pagi atau sore hari main bola. Ya, main bolanya pakai jaket. Kalau nggak pakai jaket nggak sanggup kita. Main bola pakai jaket, pakai training, celana panjang, kadang-kadang berlapis, pakai sarung tangan lagi. Padahal nggak kiper, tapi harus pakai sarung tangan, pakai kupluk, saking dinginnya, ya. Capek kita lari Bapak Ibu nggak keluar keringat. Itu keadaan di musim ini. Sama lah kalau di Takengon sekarang nggak terlalu dingin lagi, ya. Mungkin dulu dingin Takengon, tapi sekarang nggak terlalu dingin lagi. Keringatan kita kalau siang. Tapi kalau di Madinah Bapak Ibu, atau di Mesir atau di Arab pada umumnya, di musim dingin itu kita lari sekencang apapun di musim dingin nggak akan keluar keringat. Tapi Nabi Muhammad SAW, Dr. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu malam turun wahyu kepada beliau fil yaumi syadidil bardi, ya, di satu hari yang sangat dingin. Fayarsimu anhu wa inna jabinuhu la yatafassadu araqan. Tapi Rasulullah SAW di hari itu basah dengan keringat. Nah, bajunya Nabi itu basah saat menerima wahyu dari Allah di puncak-puncak musim dingin
wa inna jabinahu la yatafassadu arakan. Bahkan telinganya Nabi Muhammad itu penuh dengan cucuran keringat, netes, tek, tek, tek. Itu kan biasanya kalau keadaannya panas. Tapi itu terjadi sama Rasulullah bahkan di musim dingin, saat Nabi Muhammad SAW sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berat sekali Bapak Ibu ya, menerima wahyu itu berat sekali. Wa lidzalika kana yuhaddisu anhu fi tilkal halati minal ghibati wal ghadib. Maka tidak jarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sahabat-sahabat yang lain menuturkan, meriwayatkan, menceritakan kepada kita fitil kalhala, dalam keadaan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terjadi al-ghibah wal ghadib. Nabi Muhammad seperti hilang kesadaran. Tapi ini bukan pingsan. Kalau pingsan kan Bapak Ibu tidak sadar, sama seperti tidur. Kalau kita pingsan atau tidur, kejadian apapun tidak kita ketahui. Ada orang ngomong, kita tidak paham, dibangunkan, kita hilang, itu tidak bisa nyambung. Itu pingsan. Kalau ghibah itu Bapak Ibu transcendent itu kita terlihat seperti tidur, padahal tidak tidur. Kesadaran kita itu melampaui kesadaran orang pada umumnya, sangat sadar. Saking sadarnya orang itu Bapak Ibu, fokus dia bukan hanya kepada orang di sekitar, tapi dia juga bisa memfokuskan diri untuk menangkap apa yang tidak bisa ditangkap oleh orang pada umumnya. Itu transcendent. Nah sekarang kecerdasan itu di sekolah-sekolah unggul dikembangkan Pak. Jadi kalau dulu mendengar nggak boleh menulis. Kalau dulu kan kita di sekolah misalnya menulis, lagi guru menjelaskan, dilempar penghapus itu Pak. Wah, dilempar penghapus. Ya, kalau sekarang Pak justru sebaliknya, itu jadi orang pintar. Dia bisa mendengar, bisa menulis, berbagi fokus. Nah itu kemampuan transcendent namanya ya, kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Dia bisa membaca, tapi siaran televisi, berita di televisi itu juga bisa dia dengar, sama kualitasnya. Kalau diminta cerita sama orang tadi, televisi itu ngomong apa? Oh ini tentang ijazah palsu temannya, bukan Pak. Nah, ini buku itu ngomong tentang apa? Ini tentang biologi, pembahagian makhluk hidup, ada karnivora, herbivora, omnivora. Nah itu kecerdasan transcendent itu namanya ya. Dia punya kesadaran di atas rata-rata orang, bisa sangat fokus walaupun mengerjakan dua hal yang berbeda. Nah, coba Bapak Ibu lihat orang sekarang jogging tapi sambil dengar musik, kan? Ada dua hal yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, menulis tapi sambil mendengar podcast atau sambil mendengar ceramah dengar, menulis jalan. Nah, itu dianggap sebagai kemampuan baru di zaman sekarang ya. Di sekolah-sekolah unggul saya pernah baru disuruh suruh ngajar di sekolah Fajar Harapan itu. Anak-anak di Fajar Harapan cerdas-cerdas. Lagi kita jelasin, mereka tulis. Kalau kita tanya apa yang kita jelasin nyambung, yang mereka tulis juga suatu hal yang di luar yang kita jelaskan. Jadi dia elaborasi. Kita sampaikan A itu dikembangkan sama dia. Itu ya ciri-ciri orang pintar seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sering ya, beliau kelihatan seperti tidak sadar, seolah-olah beliau tidak mendengar kejadian yang terjadi di sampingnya beliau. Tapi ketika kesadarannya pulih, Nabi Muhammad tetap tahu. Nah tadi sahabat ngomong A, ngomong B, ngomong C, tahu. Beda kan dengan orang tidur. Nah itu makna daripada kata wal ghadib, dalam keadaan tidak sadar itu kadang-kadang terdengar seperti suara dengkuran. Al-ghadib itu dengkuran seperti orang-orang waktu saat tidur. Nah,
Padahal Nabi Muhammad SAW tidurnya tidak pernah ngorok. Tapi kalau sedang menerima wahyu, kejadian seperti itu. Kejadian seperti orang yang sedang bertempur. Di dalam riwayat hadis Muslim bahkan disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yanzilul wahyu ilaihi. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun kepada beliau, fataqarrabna wajhana inda wajhi, kami pun mendekatkan telinga kami kepada wajahnya Nabi Muhammad. Sami'a sautan kadawin nahli, kami mendengar seperti suara gemuruh lebah terjadi di mulutnya Nabi Muhammad, seperti suara bunyi gemuruh lebah. Dengkuran Nabi Muhammad, kata Anas bin Malik, seperti itu. Jadi pernah suatu hari tiba-tiba aja Nabi Muhammad hilang kesadarannya. Para sahabat sudah tahu ini Nabi Muhammad pasti sedang menerima wahyu. Ada sahabat penasaran mencoba mendengar. Ya, terjadilah apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, kami mendengar suara seperti gemuruh lebah pada saat mereka diganggu. Ya, wasababut dzalik, adapun sebab dari itu semua, annal wahya kama qara'nahu, wahyu itu sendiri seperti yang sudah beberapa kali dijelaskan oleh Imam Khatib Ibnu Khaldun, mufaraqatul basyariyati ila madarikil malakiyati, pemisahan ya, kemampuan manusia kepada kemampuan para malaikat. Jadi manusia ini Bapak Ibu banyak keterbatasan. Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk lain belum tentu bisa kita lakukan oleh manusia. Ya, bangsa iblis saja Bapak Ibu, jin, kata Allah dalam Al-Quran, dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bangsa jin bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat bangsa jin. Maknanya apa? Mata manusia itu punya keterbatasan, tidak bisa menembus dimensinya bangsa jin. Ya, tapi bangsa jin bisa melihat kita. Wasyayatina kulla bana'in wa ghawas. Dulu di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam, beliau memanfaatkan jasanya bangsa jin. Buat apa? Kulla bana'in wa ghawas, membangun bangunan tinggi-tinggi untuk menyelam ke tengah samudra, mencari mutiara dan barang-barang berharga lainnya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan tanpa bantuan alat Bapak Ibu. Manusia bisa buat bangunan besar, tapi harus menggambar dulu, harus ada alat arsitektur dulu, harus ada crane dulu, harus ada semen dulu. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu makhluk yang kuat dengan menciptakan alat. Dengan alat itulah manusia bisa mengatasi kelemahannya. Kalau disuruh taruh, manusia jangankan sama harimau Bapak Ibu, dengan sapi pun kalah kita. Kalau berantem sama sapi, sama kambing pun kalah kita. Tapi kalau sudah main alat, tidak berdaya sapi dengan kambing. Coba lihat sebentar lagi Idul Adha. Kita sembelih itu kan pakai alat semua Pak. Ikat kaki sapi kan rame-rame lagi, gitu kan. Memalukan sekali itu kan, sapi seekor diri. Untung sapi tidak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, kalian manusia nggak jantan, nggaknya keroyokan. Coba satu lawan satu. Nah, itulah manusia Pak, makhluk yang pintar menciptakan alat. Dengan alat itulah manusia mampu melampaui kemampuan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Tanpa ada alat, tidak bisa Pak, manusia ini tidak kuat. Ya, tidak ada apa-apanya. Kalau setan itu bisa bangun terus bangunan tanpa harus ada alat. Itu bedanya manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Nah, apa tujuannya? Ternyata Bapak Ibu, dengan manusia bisa menciptakan alat itu lahir yang namanya peradaban ya. Manusia
butuh alat untuk memotong daging. Lahir pandai besi, Pak, bukan buat pisau, pedang, parang. Nah, ada kegiatan ekonomi di situ. Ada orang jual skillnya untuk buat pisau. Ada orang yang butuh pisau, beli pisau. Nah, orang yang bisa buat pisau itu kemudian dapat keuntungan. Kalau manusia itu seperti bangsa jin yang bisa simsalabim buat pisau itu, akhirnya nggak ada orang yang butuh pisau, nggak akan terjadi yang namanya perputaran ekonomi, tidak ada yang namanya peradaban. Manusia butuh pengetahuan. Bagaimana cara manusia mencari pengetahuan? Melalui buku, ada penulis, ada orang penerbit. Akhirnya terjadi itu perputaran ekonomi. Orang menerbitkan tulisannya melalui percetakan, kemudian disebar. Ada orang juga kepingin tahu ini itu, beli buku, terjadi perputaran ekonomi, ya. Orang pingin buah-buahan, maka daging dan seterusnya. Ada orang beternak, ada orang berkebun menghasilkan buah-buahan, ada orang butuh buah-buahan, beli, terjadi transaksi ekonomi yang merupakan salah satu pilar peradaban. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti manusia kemampuan individunya lemah seperti malaikat kemudian menjadikan kita hina. Enggak, Bapak Ibu. Justru dengan kelemahan itulah manusia dianggap sama Allah Subhanahu wa taala makhluk lebih tinggi, karena dia mampu menciptakan alat yang tidak bisa diciptakan oleh makhluk Allah yang lain. Malaikat itu tidak ngerti, Pak, bedanya pisau, pedang, parang itu tidak ngerti. Karena untuk melumpuhkan musuh-musuhnya Allah, mereka tidak butuh itu. Tapi kan manusia makhluk alat. Manusia ngerti kapan pakai pisau, kapan pakai pedang, kapan pakai parang. Kalau perang pakainya pedang, kalau sekedar mau masak di dapur pakai pisau, kalau mau belah kelapa pakai parang. Nah, manusia tahu, Pak. Kenapa? Karena manusia nggak melumpuhkan musuhnya itu dengan simsalabim, tapi dengan alat-alat tadi, ya. Pada saat para nabi itu melakukan pemisahan dari kemampuan kemanusiaannya kepada kemampuan para malaikat, wa talaqqa kalaman nafsi fayuhaddisu anhu syiddatan min mufaraqati dzatiha wa insilahiha anha min ufuqiha ila dzalika ufuqil akhar. Maka Bapak Ibu, hilanglah segala kepentingan dirinya Nabi Muhammad SAW. Kalam dirinya Nabi Muhammad tenggelam dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu tidak akan pernah bercampur firman-Nya Allah dengan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Qaulin Basyar yang di dalam Al-Quran disebut, Al-Quran ini sama sekali tidak bercampur dengan ucapannya manusia. Siapa yang dimaksud manusia di situ? Yaitu Rasulullah SAW. Enggak bercampur, Bapak Ibu. Jadi karena begitu dominannya Allah Subhanahu wa taala pada saat wahyu itu turun pada diri Rasulullah SAW, hilang segala kepentingan kemanusiaannya Nabi, ya. Yang ada hanyalah kalam Allah di dalam jiwanya Rasulullah. Nah, pada saat itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala terjaga kelestariannya dari campur ucapan dari Rasulullah sebagai manusia biasa. Nah, ini kenapa, Pak, di dalam syariat kita hanya boleh membaca Al-Quran di dalam sholat. Gak boleh kan baca hadis, misalnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jamaah di belakang subhanallah, subhanallah lagi, Pak. Padahal sudah jelas nggak boleh subhanallah lagi. Nah, kenapa nggak boleh baca hadis? Ya, karena hadis itu ucapan manusia biasa, kapasitas Nabi sebagai manusia biasa itu. Nah, walaupun apa yang diucapkan Nabi itu dasarnya wahyu juga, tapi
itu kalamnya Nabi, innamal a'malu binniyat. Beda dengan Al-Quran, itu jelas kalamnya Allah. Nabi itu cuma perantara yang nyampein aja itu sama orang lain. Nah, apalagi yang kita ucapkan di dalam sholat itu ucapan yang bermakna dengan ucapan sehari-hari kita, itu membatalkan sholat. Kalau ucapan itu belum ada makna apa, itu tidak membatalkan sholat. Contoh, kadang-kadang kita lagi sholat itu membunyikan suara tertentu, itu punya makna nggak? Nggak punya makna, ada batal sholat. Ada orang batuk, tidak batal sholat, ya. Tapi kalau ada orang bersin, kemudian kita bilang, hai, apakah anak kebaca alhamdulillah, itu batal sholat. Ya, seperti pernah kejadian di pesantren kami Pak, ada salah satu ustaz senior, mungkin beliau lagi banyak masalah dalam hidup, tidurnya telat juga, sholat subuh berjamaah di pesantren kami. Sholat subuh berjamaah, takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, sholat, langsung beliau baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Al-Fatihahnya lupa. Makmum pada ribut di belakang. Subhanallah, musabaqah mengucapkan subhanallah. Berlomba-lomba mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal cukup satu aja di depan itu kan. Tapi ya pesantren biasalah, santri-santri subhanallah. Motifnya macam-macam, ada yang caper. Imam makin bingung itu Pak. Berhenti sebentar, apa nih salah saya? Baca lagi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Subhanallah, kata makmum. Subhanallah, ulang lagi dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Padahal dia lupa Pak. Ada satu orang dari pojok paling belakang itu, kau baca Al-Fatihah. Batal sholat. Sholat dia aja batal, yang lain tidak batal. Kenapa? Ya tadi kalamul basyar, sholat itu Pak nggak boleh diucapkan. Kalamul basyar, ucapan manusia itu nggak boleh. Dulu kan sahabat Nabi ada yang gitu kan, lagi bersin, tiba-tiba ngomong di dalam sholat, sampai akhirnya Nabi Muhammad berkata, inna hadhihi sholat la yusbahu fiha syai'un min kalaminas. Sholat ini kalau sudah dikerjakan tidak boleh diucapkan sepatah kata pun ucapan yang diucapkan oleh manusia. Itu kalau yang bolehnya ya. Nah, maka hadis Nabi juga tidak boleh. Wa hadza huwa makna al-waqta alladhi abbara bihi fi mabda'i wahyi. Inilah makna al-waqta. Jadi Bapak Ibu kalau baca awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad menceritakan pengalamannya itu dengan berkata, "Fawaqtani hatta balagha minni juda." Jibril itu menekan saya pada saat dia minta, kan, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, baca kau Muhammad, saya tidak pintar membaca. Ditekan lagi, baca kau Muhammad ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari. Fawaqtani, itu makna fafatani. Apa makna fafatani di situ Bapak Ibu? Untuk memaksimalkan segala potensi manusia. Kadang-kadang manusia itu wajib dipaksa, ditekan Bapak Ibu. Kayak bola basket. Bola basket itu makin kita tekan, kita banting sekuat tenaga, makin tinggi dia melambung kan. Tapi kalau tekanannya kurang kencang, paling 1-2 meter aja melambung bola basket itu. Tapi Bapak Ibu, hukum mekaniknya sudah seperti itu. Makin kita tekan bola basket itu makin tinggi melambung. Nah, Nabi Muhammad itu kan potensi dirinya belum keluar maksimal di awal kali. Beda setelah Nabi Muhammad jadi nabi profesional ya. Setelah 10 tahun 20 tahun kan udah pengalaman, udah ngerti ini Jibril ini yang bawa. Di malam turunnya Al-Quran pertama sekali di Gua Hira, Nabi Muhammad kan masih nabi amatir ya kan bahasa kita itu ya.
baru pertama sekali, beliau belum pengalaman. Maka Bapak Ibu, malaikat Jibril berinisiatif untuk menekan Nabi Muhammad SAW supaya segala potensi yang ada di dalam dirinya itu keluar maksimal. Kayak kita Pak, belajar yang paling susah itu kapan? Waktu sekolah dasar itu Pak, susah sekali. Sang zaman Cianjur tadi udah membaca, ya, suatu mustahil. Bisa membaca itu suatu hal yang mustahil. Saya dulu pikir Pak, kenapa susah sekali kita membaca ini? Kayaknya saya nggak bakat membaca itu. Padahal kalau sudah bisa membaca, jenupur yang lain bisa membaca Pak. Yang lain gampang aja. Bahasa Indonesia jadi gampang. Apa ilmu politik tinggal rajin-rajin membaca aja. Tapi bak dapur pun. Nah, cara membaca itu Pak, sukarnya minta ampun. Berapa kali saya kena cambuk sama nenek saya itu. Entah berapa kali saya nangis, kena cambuk, minta ampun. Nah, anak saya juga begitu kemarin, sampai dia sakit Pak. Karena terlalu keras saya ngajar, besoknya sakit dia, kebawa mimpi. Abi jangan lagi maksa Fatih baca. Pak mimpi, kasihan juga saya. Kemarin istri saya yang ngajarin dia baca, nah, sampai dia pintar itu dia bilang, Fatih kan anak satu-satunya, kok dipaksa-paksa kan? Tapi itulah Pak, pertama-tama itu berat kita itu kalau mau belajar. Tapi kalau sudah sekali bisa, nyalain gampang. Bawa sepeda, saya yakin Bapak Ibu pernah luka semua lututnya ini. Belajar naik sepeda pertama, pasti kita cari jembatan yang tinggi, jalan. Setelah itu nggak bisa dayung lagi Pak. Tapi kalau sudah bisa itu sepeda, menjaga keseimbangan sepeda, motor bisa sendiri nggak? Nah, pasti Honda lagi naik, motor aja naik, bisa yang lain Pak. Tapi sepeda itu yang pertama, yang susahnya minta ampun itu. Tapi kalau sudah sepeda kita bisa bawa, nah, motor, sepeda motor gampang itu, apalagi mobil dan lain-lain. Bak pupun, ya, bak pupun itu berat. Maka Rasulullah awal sekali menerima wahyu mengalami apa yang disebut dengan al-ghatta. Wa hadza huwa makna al-ghatta alladzi abara bihi fi mabda'il wahyi. Inilah makna kesulitan, kesukaran karena dipaksa berulang kali oleh malaikat Jibril fi mabda'il wahyi, di awal sekali awal turunnya wahyu kepada Rasulullah. Nah, maka saya punya keyakinan Mbak, kalau dulu kata pepatah Melayu itu ala bisa karena terbiasa, itu bagi yang profesional saya bilang. Tapi bagi pemula itu bukan itu, ala bisa karena terpaksa. Nah, itu bagi pemula wajib dipaksa. Anak-anak itu kalau Bapak Ibu nggak paksa, bawaannya ingin main terus. Kalau dia main terus, kapan dia belajar? Kapan dia bisa membaca? Kapan dia bisa menghitung? Kapan dia ngerti huruf hijaiyah? Kapan dia bisa baca huruf hijaiyah? Nggak akan pernah itu. Wajib kita paksa itu Bapak Ibu anak. Tapi kapan mulai berlaku ala bisa karena terbiasa? Nanti Pak, nanti kalau dia sudah menikmati, sudah bisa baca buku sendiri, asik dia dengan baca. Nah itu baru berlaku ala bisa karena terbiasa. Tapi awalnya semua itu harus dipaksa. Awal bisa karena dipaksa atau terpaksa. Ya, boleh dipaksa atau terpaksa. Kalau terpaksa Pak keadaan, apa boleh buat, nggak ada pilihan. Kayak orang Pak hidupnya menderita sekali, putus sekolah, terpaksa dia untuk jualan dagang karena nggak ada pilihan Pak. Sungguh-sungguh dia jalani, akhirnya dia lebih sukses daripada orang yang sekolah. Itu ala bisa karena terpaksa. Bisa dia bertahan hidup karena hidup memaksa dia, nggak memberikan pilihan yang lain. Atau ala bisa karena dipaksa, hidup memberikan dia banyak pilihan, tapi orang tua dia memaksakan satu pilihan. Maka orang tua itu wajib keras dalam makna yang baik, ya. Dalam makna yang baik wajib dia keras kepada anaknya. Kadang-kadang nggak boleh tegaan, kita nggak boleh tegaan juga itu. Kalau tegaan ya
Malaikat Jibril kan nggak tega juga jepit Nabi Muhammad ya, tapi ada tujuan lain di balik itu supaya Nabi Muhammad mengerti cara menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka fawattani hatta balagani juhda, Jibril mendekat diriku kencang sekali sampai aku sesak nafas. Summa arsalani, kemudian dia lepas saya. Udah mau mati itu Nabi Muhammad ya. Udah mau sesak dan mau jatuhkan baru dilepas sama Jibril. Iqra, kau baca. Fakultu ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Diambil lagi Rasul, ditukang lagi, dijepit lagi sampai mau sesak nafas, dilepas lagi. Iqra sekarang ma'ana biqari, sampai 3 kali baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham dengan maksud yang diinginkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Khawatirnya kita di zaman sekarang kalau kita lakukan itu sama anak-anak, Pak, udah dilaporkan kita ke Komisi Perlindungan Anak. Itu yang aneh itu. Aneh itu. Padahal orang tua itu mau mendidik anaknya. Nah, Nabi Muhammad seperti itu dengan malaikat Jibril, dipaksa dia untuk memaham bagaimana cara wahyu itu turun sampai kemudian akhirnya Rasulullah sudah mengerti berulang kali, baru tidak ada lagi cara. Itu pertama sekali saja dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah di awal turunnya wahyu, tapi tidak berulang untuk kemudian hari. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.